Halo, perkenalkan nama saya Krisna Indrawan, Code Reviewer dari Coding, dan selamat datang di Code Review. Nah, aku pengen nunjukin nih gimana Code Reviewer nge-review atau proses Code Reviewer nge-review. Mungkin gambaran umumnya aja ya. Di Coding Reviewer itu ketika ada submission masuk, kita akan dilihatkan oleh daftar submission. Nah, di sini tuh kenapa sih bisa lama kita nge-review ataupun cepet? Karena ini berdasarkan antrian ya. Jadi kita bakal nge-review submission yang lebih dulu masuk. Jadi misalnya ada banyak sekali submission yang masuk, mungkin kita akan reviewnya agak lama. Tapi kita akan dahulukan submission yang pertama. Nah, di sini ada berbagai bidang sih. Jadi seperti yang kita tahu sendiri, ada beberapa kelas di coding, dan masing-masing reviewer itu ada pada bidangnya sendiri. Ada web, ada reviewer untuk iOS, ada reviewer untuk Android. Nah, biar kita dapat gambaran gimana nge-review itu, aku bakal nge-review salah satu kelas ya, mulai pemrograman dengan Kotlin. Di sini aku akan contohin gimana reviewer itu nge-review ya. Jadi pertama kita akan buka submissionnya. Ketika kita buka, kita akan cek dulu nih, ini submission pertama mereka gitu ya. Kalau misalnya pernah di reject, kita akan lihat, oh di reject karena sebelumnya tidak memenuhi salah satu kriteria submission ya. Di sini fungsionalnya belum terpenuhi dengan baik. Nah, kalau kita lihat sini, kita bakal memberikan saran. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya dia sudah menerapkan atau mengerjakan to do yang diberikan ya pada latihan ini ya. Tapi di sini kurang tepat. Jadi kalau kita lihat pada notes-nya, seharusnya fungsi get first and last ini merupakan ekstensi dari kelas string ya. Nah, ini sebagai reviewer kita juga memberikan saran-saran jika kodenya kurang tepat atau tidak sesuai latihan. Nah, oke, ini yang submission yang baru dia kirimkan ya. Fokus utama ketika reviewer mereview sebuah kelas itu adalah checklistnya terlebih dahulu. Jadi kita pastikan apakah submission yang diberikan itu memenuhi gitu. Kalau kita tahu di kelas-kelas itu kan beda tiap submissionnya, ada yang memberikan atau men-submit project, ada yang men-submit screenshot ataupun link yang dibutuhkan. Nah, pada kelas memulai pemrograman dengan Kotlin ini kita men-submit sebuah project yang memiliki beberapa latihan yang harus diselesaikan. Oke, misalnya sebagai contoh ya, di sini ada beberapa kriteria, yaitu ada program pertama Kotlin ataupun modul control flow dan data class. Nah, code reviewer di decoding akan mengecek tiap modul ini dan tiap latihan ya. Misalnya control flow, kita akan cek latihannya. Nah, di sini apakah sesuai dengan tujuan dari latihan tersebut. Misalnya control flow itu menggunakan continue atau menganalisis kondisinya gimana, penerapannya, implementasi kodenya gimana cara kita keluar dari seleksi kondisi yang udah kita define gitu ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat salah satu modul fungsional. Di sini dia juga sebenarnya udah menerapkan to-do-nya dengan baik sih, dan udah menyelesaikan latihan ini. Jadi sesuai dengan ekspektasinya ya. Tapi kita sebagai reviewer juga bisa memberikan saran jika ada best practice yang lebih baik dari penerapan kode yang udah diterapkan oleh siswanya ya. Di sini masih menggunakan indexing ketika mengakses karakter dari sebuah string ya. Kalau kita tahu kan string dimulai dari 0, terus kalau misalnya kita ingin mendapatkan karakter terakhir, kita bisa mengurangi dari panjang string tersebut dikurangi 1 kan. Oke, mungkin saran lainnya yang bisa kita berikan tuh pada latihan Kotlin fundamental ini ya. Nah, di sini sebenarnya dia sudah menerapkan juga kode dengan baik, tapi kalau kita tahu sendiri di bahasa pemrograman Kotlin itu kita bisa menggunakan Elvis operator untuk melakukan pengecekan null. Semisal nih pada contoh latihan ini, fokus utamanya tuh kalau kita tahu di Kotlin ada variabel nullable ya, dimana variabel tersebut memungkinkan untuk memiliki nilai null. Nah, submission ini tuh sebenarnya sudah benar ya penerapannya, dia mengecek null terlebih dahulu sebelum mengakses variabel tersebut, sehingga tidak akan terjadi null pointer exception atau ketika kita mengakses nilai yang null dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini best practice-nya kita bisa menggunakan Elvis operator untuk melakukan pengecekan null. Ketika semua checklist sudah terpenuhi dan saran sudah diberikan, maka reviewer akan memberikan rating terhadap submission tersebut. Nah, rating ini mungkin bisa kalian lihat ya di halaman modul submission kriterianya. Jadi ketika kita hanya mengikuti modul, kita akan mendapatkan ya bintang 3, tapi kita bisa improvisasi ataupun membuat kode tersebut lebih baik lagi, efisien dan lain-lainnya ya. Sebagai reviewer kita akan menilai itu ya. Jadi ketika ada improvement ataupun usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kode tersebut, kita akan memberikan rating yang lebih baik lagi, mungkin bintang 4 ataupun bintang 5 ya, jika sudah menerapkan semua best practice yang ada gitu. Nah, sampai di situ mungkin kalian udah dapat gambaran kan gimana reviewer nge-review submission yang kalian kirimkan. Terus gimana kalau misalnya submission kalian di reject? Nah, aku ada contoh juga nih. Kenapa sih kok submission kita bisa di reject? Salah satu alasan tadi karena tidak memenuhi semua checklist yang harusnya ada ya. Seperti contoh nih kalau di kelas MPK. Nah, ini kan latihannya sebenarnya sudah menerapkan getter dan setter ya. Fokus pada pembelajaran kelas memulai pemrograman dengan Kotlin yaitu memanfaatkan fitur-fitur Kotlin. Nah, to-do tadi kan kurang tepat ya. Jadi reviewer selain memberikan saran terkait kode yang salah, kita juga memberikan mungkin solusi ya. Jadi
di sini penggunaan setternya kan kurang tepat. Mungkin kita arahkan kepada modul-modul terkait ataupun saran-saran lainnya ya. Jadi, di sini kita bisa membuat get dan set sesuai dengan convention dari Kotlin itu. Jadi seperti pada modul. Nah, berarti tadi dia tidak sesuai dengan checklist yang ada ya, atau penerapannya kurang tepat. Oleh karena itu dia di reject. Jangan patah semangat juga misalnya kalau di reject. Jadi kalian bisa meningkatkan lagi untuk mission berikutnya. Nah, misalnya kalian ada kebingungan terkait materi ataupun teknis, kalian bisa langsung tanyakan juga di halaman diskusi kelas ya, atau konsultasi materi. Tapi jika masih ada yang bingung, kalian juga bisa tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update dengan materi-materi di coding ataupun tips and trik lainnya. Ya, mungkin sekian dari saya dan terima kasih.